Pak Ki Darmaningtyas. Bapak ini aktivis pendidikan. Di mana Bapak selama ini kalau Bapak aktivis tapi ada gaji guru 150.000 sampai 300 sebulan? Ya sebetulnya saya sejak dulu selalu berteriak soal itu ya. Ya. Tapi kan kebijakan pemerintah memang tidak konsen terhadap itu. Ya. Misalnya contoh ya sebetulnya tadi disebut Pak Lalu itu ada dana BOS. Ya. Tapi dana BOS itu sebetulnya kan terlalu kecil. Karena berdasarkan hasil kajian Badan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud tahun 2002, jadi 22 tahun lalu, untuk SD itu harusnya biaya per anak per tahun itu 1,8 juta. SMP 2,8. Ya. Saat ini dana BOS untuk SD hanya 900. Ya. Untuk SMP hanya 1,1. Ya. Jadi keduanya itu masih di bawah 50% dari perhitungan 2 tahun lalu. Ya. Jadi secara otomatis nilai BOS itu kecil. Ya. Sementara anggaran pendidikan ini tersebar kemana-mana, termasuk untuk dana desa. Nah, jadi memang pemerintah memang mengalokasikan anggaran pendidikan sampai 20%, tetapi tidak fokus untuk misalnya penuntasan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Ya. Atau juga pengangkatan. Artinya dananya dipakai untuk berbagai tujuan. Berbagai tujuan. Itu gimana kalau sekolah yang terpencil di Papua, di balik gunung sana? Iya, itu Jangan-jangan dibayar pakai ubi, Pak? ya sudah pasti kalau di sana itu masih berlangsung sampai hari ini. Sesudah merdeka sekian puluh tahun? Iya, nggak usah jauh-jauh. Tahun lalu 2024 saya diundang Zoom oleh Universitas Muhammadiyah ND. Mereka itu menerima pembayaran SPP dengan hasil tani. SPP dengan hasil tani, aduh my God. Gitu. Jadi masih sampai hari ini. Masih sampai akhir ini. Dan itu terjadi di banyak kota. Di seluruh Indonesia. Gimana Ibu Retno? Di berapa kota begitu? Enggak, sekarang kalau tadi Abang bilang Papua, itu di Papua itu berarti murid tuh lebih sedikit lagi. Nah, dana BOS itu kan bergantung jumlah murid. Jadi dikalikan murid. Jadi kalau muridnya misalnya kelas 1 sampai kelas 6 jumlahnya misalnya hanya 100, ya berarti kalau dia SMP cuma 900 kali 100. Nah, tapi kayak di kota-kota yang muridnya mencapai 1000 misalnya, ya tentu dana BOS-nya lebih besar. Jadi itu pun kan dikali jumlah murid, Bang. Nah, padahal biaya guru misalnya berapapun muridnya, guru harus dibayar kan? Nah, itu. Dan celakanya dana BOS itu mengunci honor untuk guru itu maksimal 50% dari total dana BOS. Jadi ya seharusnya diberikan kepada otonomi kepada sekolah. Biarkan sekolah itu yang mengatur kira-kira yang kebutuhan terbesar itu mana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.